ujungnya gitu ya. Nah mungkin kalau dari sisi hukumnya dari Mas Firman sendiri melihat kasus polemik ini itu seperti apa sih? Oke, selamat siang. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan juga Kaprodi Magister Ilmu Hukum. Kasus Manovi dan Mas Agus terkait donasi sebenarnya bisa cepat selesai kalau Manovi dan Mas Agus bertemu. Karena apa? Mereka yang mengawali dan mereka pun harus mengakhiri. Donasi adalah sumbangan sukarela tanpa ada paksaan sebenarnya. Dan peruntukannya kemana? Ini kan peruntukannya untuk pengobatan matanya dari Mas Agus. Sejatinya di situ. Tiba-tiba jadi polemik karena menjadi peristiwa hukum gitu. Makanya sebenarnya nggak perlu ada kuasa hukum karena apa? Ini seharusnya tidak masuk ke ranah hukum dan advokat yang penerima kuasanya harusnya itu secepatnya menyelesaikan permasalahan ini tanpa melalui upaya hukum yang namanya laporan polisi dan atau perdata gitu. Mereka harusnya menyarankan pertemukan saja Novi dan Mas Agus terlepas apapun namanya donasi itu jelas ada periodenya. Dari kapan sampai kapan, kemudian peruntukannya untuk apa? Berikan dan lupakan. Makanya kuncinya adalah bertemunya Manovi dan Mas Agus di situ gitu. Apalagi jelas bahwa itu awalnya untuk kesehatan matanya Mas Agus. Fokus di situ saja. Mas, yang menarik adalah kemarin juga ini kan sempat dimediasi oleh Kemensos juga gitu. Tapi malah ujungnya akhirnya sekarang uang donasi ini yang 1,3 M ini dialihkan ke korban yang berada di NTT. Itu mungkin seperti apa Mas? Oke. Nah ini menarik nih kalau Kemensos masuk. Karena undang-undang kita dan peraturan turunannya pada saat penggalangan donasi untuk apapun, bencana alam ataupun perorangan harusnya ada permohonan ke Kementerian Sosial, kalau di daerah namanya Dinas Sosial. Dari sana nanti ada jawaban tuh dari Dinas Sosial atau Pemerintahan Sosial. Oke, jalankan misalnya. Kemudian baru berproses gitu. Nah ini dugaannya berarti belum melakukan permohonan waktu itu. Tiba-tiba penggalangan donasi, akhirnya dapatlah uang yang signifikan untuk penerima donasi tersebut gitu. Namun tiba-tiba berubah lagi karena konflik, akhirnya para donatur yang tadinya spesifik untuk pengobatan matanya Mas Agus itu mengambil sebuah kesepakatan mereka itu memindahkan yang tadinya untuk pengobatan mata ke NTT. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Sah-sah saja. Toh goalnya kan adalah memang untuk menyumbang kan begitu. Tinggal peruntukannya nanti dirubah. Yang tadinya untuk A menjadi untuk B gitu. Makanya saya bilang tadi ini kuncinya sederhana kok gitu. Supaya ini tidak melebar menjadi peristiwa hukum, tidak masuk ke laporan polisi, tidak menjadi gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Bertemu saja Manovi sama Mas Agus. Hilangkan ego sektoral. Hilangkan merasa lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ketemu goalnya satu, awali dan akhiri. Mereka memulai dan mereka pula yang harusnya mengakhiri itu sebenarnya supaya indah. Mas, tapi awalnya ini kan uang 1,3 M itu kan sebenarnya awalnya dari untuk Agus ya. Nah, yang tadi Mas Firman bilang itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi kan di sini pihak dari Agus mengaku bahwa dirinya itu tidak diberitahu sama pihak Novi terkait pengalihan dana ini. Itu gimana Mas kalau dari sisi hukumnya sendiri? Karena ini tidak ada ikatan, tidak ada tertulis perjanjian kesepakatan nih antara Manovi dengan Mas Agus, itu akhirnya menjadi polemik lagi. Karena sejatinya donasi itu tanpa ada ikatan pun harusnya diperuntukkan untuk penerima donasi. Namun tiba-tiba berubah. Apakah Novi akan menjadi masalah dengan merubah peruntukan? Ya itu yang saya bilang tadi, pertama tidak ada perjanjian antara
pemberi donasi, Manovi, dan penerima donasi namanya Mas Agus. Tidak ada ikatan gitu. Tidak ada sebuah klausula perjanjian baku. Apakah Manovi dan siapapun yang sekarang sebagai founder yayasan, kan katanya Manovi sudah mengundurkan diri kan? Siapapun yang sekarang masih tersisa sebagai founder yayasan yang ada di akte nih, akte perubahan nih, berarti harus menyelesaikan sumbangan ini ke siapa? Tidak mungkin disimpan terus gitu. Nah ini harus segera. Makanya yang penting adalah yayasan tersebut yang diwakili oleh siapapun sekarang. Mau diwakili Manovi, diwakili pengurus baru, atau siapapun yang tersisa di yayasan tersebut segera bertemu gitu. Supaya tidak ada polemik lagi. Ini kan jadi polemik karena masing-masing melihat bahwa dia memiliki ini, punya hak, ini punya kewajiban. Bertemu sajalah gitu, tanpa melewati sebuah proses hukum baik pidana ataupun perdata. Bertemunya pemilik yayasan dengan Mas Agus adalah sebuah keniscayaan. Terkait Agus kan bilang bahwa dia ini akan mensomasi pihak yayasan itu ya, karena uang itu dialihkan tanpa pengetahuan. Itu kira-kiranya deliknya masuk atau dalam ranah? Pertama, tidak ada perjanjian sebenarnya antara pemberi donasi dengan yayasan dan dengan Mas Agus. Irisan hukumnya di mana? Kecuali ada perjanjian, misalnya perjanjian apa nih, sewa menyewa rumah, sewa menyewa apartemen antara penyewa dan pemilik. Nah itu kan ada perjanjiannya. Kalau ada masalah saling somasi boleh-boleh saja. Ini irisannya nggak ada, makanya saya bilang tadi karena irisannya nggak ada semuanya akan lemah gitu. Jadi lebih baik bertemu saja, mau somasi, mau LP atau apapun, delik pasalnya apa di sana. Karena kan mereka belum terikat dengan sebuah perjanjian tertulis antara A, B, dan C. Kalaupun di somasinya apa pasalnya? Penipuannya di mana? Penggelapannya di mana? Karena tidak ada perjanjian itu. Ini uang ini masih milik yayasan dan masih milik pemberi donasi sebenarnya. Tiba-tiba pemberi donasi menginginkan peruntukannya berbeda, boleh nggak? Ya mungkin boleh saja, karena kesepakatan antara pemilik rekening dan pemberi donasi. Makanya saya bilang tadi, bertemu saja lah Manovi sama Mas Agus, itu kunci utamanya. Jadi kalau dalam landasan hukumnya nih Mas Firman ini sebenarnya kalau itu nantinya Agus mensomasi dan akhirnya melaporkan itu tidak ada ini, maksudnya nggak ada tindakan gitu. Apakah akan diterima pertanyaannya oleh SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, baik di Polres ataupun Polda ataupun di Bareskrim? Mereka yang tahu sebenarnya. Karena polisi juga kan sekarang banyak kasus gitu. Kenapa sih harus menambah kasus-kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara musyawarah? Itu sebenarnya. Apakah ini persoalan soal etika aja kali? Ini persoalan sosial kemasyarakatan lebih tepatnya. Jadi bukan permasalahan hukum. Makanya saya bilang tadi, dari kisah Agus dan Manovi ini, itu saya selalu menyarankan, turunkan ego kalian. Turunkan ego sektoral kalian. Kalian yang memulai penggalangan donasi sehingga terkumpul uang yang signifikan loh. Dan kalian pun harus sang mengakhiri tanpa melibatkan siapapun. Itu sebenarnya kuncinya gitu. Jadi jangan melebar ke permasalahan hukum, akhirnya ini saling somasi, ini saling LP. Nggak selesai-selesai kalau begitu. Selesaikan dengan indah, karena ini adalah sosial kemasyarakatan, bukan permasalahan hukum. Tapi imbas dari keputusan yayasan, keputusan pihak Novi yang bisa dikatakan beliau mengalihkan uang donasi itu ke korban itu kan menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang mendukung, banyak juga yang bilang bahwa itu milik Agus. Nah itu gimana pendapatnya? Kalau peruntukannya berubah, diskusinya lebih tepat adalah dengan pengirim donasi atau pemberi donasi. Karena ini kan tidak ada ikatan kontraktual, ikatan hukum perikatan atau perjanjian. Makanya saya bilang tadi,
supaya ini tidak jadi permasalahan polemik, lebih tepatnya polemik yang tidak selesai-selesai, bertemu saja lah gitu, tanpa melewati sebuah peristiwa hukum, baik kuasa hukum ataupun kepolisian gitu. Bertemu saja, nanti di sana diputuskan gitu. Kalau donatur kan sebenarnya sudah mengikhlaskan mestinya gitu. Karena donasi itu sejatinya memberi dengan sukarela tanpa ada paksaan, dan mereka biasanya berikan dan lupakan. Ilustrasinya pada saat kita menyumbang di masjid gitu, kita memberikan ke kotak amal, kan nggak mungkin kita tanya ke DKM, Pak, uang saya yang kemarin untuk beli semen atau untuk apa? Kan berikan lupakan. Itu kunci utama dari donasi, itu berikan dan lupakan. Nah, jadi polemik karena apa? Karena peristiwa sosial kemasyarakatan ini di-upgrade menjadi peristiwa hukum. Itu sebenarnya. Mas, yang terbaru juga kemarin di podcastnya Bang Densu ya, beliau menyatakan mengundurkan diri dari ketua yayasan karena mungkin bisa dikatakan terlalu capek gitu, karena ini sudah terlanjur kemana-mana dan banyak juga komentar-komentar negatif yang datang kepada dirinya. Dan sekarang ketua yayasan itu diwakili oleh Mas Geri, timnya itu gimana? Pertama, yayasan itu adalah badan hukum. Seperti PT, Perseroan Terbatas, seperti CV, seperti koperasi, seperti ormas. Jadi harus terdaftar nih di sebuah lembaga yang namanya Direktorat Jenderal AHU, Administrasi Hukum Perundang-undangan, Kementerian Hukum. Jadi nanti di sana kalau memang sudah legal, itu akan muncul tuh namanya, apakah depannya PT atau yayasan atau koperasi atau lembaga apa gitu, kira-kira begitu. Jadi harus dilihat fundamentalnya itu dulu, terdaftar, legalize. Bila dari badan hukum itu ada yang keluar, atau kalau PT bisa menjual sahamnya, ada namanya rapat internal. Nah, risalah rapat tadi yang ditandatangani oleh founder-foundernya atau mungkin pemilik dari yayasan atau PT tadi, itu dinotariskan, kemudian diupload oleh notaris ke Sismin Bakum, Dirjen AHU, Kemenkumham. Baru di sana nanti yayasan berubah aktenya, yang tadinya pemiliknya atau foundernya ada 5 menjadi 4 gitu kan. Nah, ada nggak rapat internal dan ada nggak yang sudah diupload? Kemudian akte perubahannya ada nggak? Kalau itu ada berarti legal, resmi. Tapi kalau cuma verbal, bahwa mengundurkan diri verbal, ya berarti belum mengundurkan diri. Karena harus tertulis dulu. Tertulis tadi rapat pemilik atau mungkin founder dari yayasan tersebut. Yang tadinya 4 menjadi 3, yang tadinya 5 menjadi 4 misalnya. Nah, dari sana baru diupload. Kalau udah muncul, baru muncul akte perubahan. Nah, itu baru sah tuh di situ. Tinggal nanti warisan dari founder yang lama bagaimana terkait aset, hak, kewajiban, hutang. Itu akan menjadi warisan dari founder yang sekarang yang di akte perubahan tadi. Itu harus dilihat dulu, tidak bisa mundur verbal, harus tertulis, ada rapat internal mereka. Mekanisme juga ya. Ada mekanismenya, baru nanti muncul akte perubahan. Oke. Mas, yang terbaru juga sebenarnya yang paling mengenakan itu adalah kemunduran diri dari Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menjadi kuasa hukum yayasan gitu. Itu mungkin seperti apa menanggapi ini? Sama sebenarnya, pengunduran diri juga sama, baik kuasa hukum ataupun yang lain. Kuasa hukum mengundurkan diri itu sah-sah saja. Kan nanti biasanya ada beberapa kuasa hukum tuh. Misalnya ada 5 orang, mengundurkan diri 2. Misalnya 1 mengundurkan diri, 1 meninggal misalnya. Itu boleh saja gitu lah. Karena lawyer atau advokat atau pengacara itu boleh mewakili secara sendiri ataupun bersama-sama. Jadi tidak ada pengaruhnya mau mengundurkan diri banyak pun nggak ada masalah. Yang terpenting sebenarnya kuncinya satu, selesaikan masalah ini dengan indah tanpa melewati proses hukum. Itu sebenarnya. Ini peristiwa sosial kemasyarakatan. Kenapa dibawa sampai ke jalur hukum yang akhirnya menjadi polemik yang sampai sekarang belum selesai. Oke, Mas, tapi dengan mundurnya Jenderal Purnawirawan
situ apa menjadi kuasa hukumnya yayasan itu kan kuasa hukum sebelah, kuasa hukumnya Agus yaitu Bang Paratanda juga menilai bahwa dia punya dukungan moral di dalam kasus ini gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya, mengundurkan diri mau semuanya, mau satu orang itu tidak ada hubungannya. Karena lawyer itu boleh bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili pemberi kuasa gitu. Ini toh belum sampai pengadilan kan, ya. Jadi mestinya tidak perlu sampai jalur hukum lah, gitu. Tidak perlu sampai berproses di pengadilan. Gitu. Udah damai saja antar lawyer, selesaikan dengan indah dengan mempertemukan Mas Agus dengan yayasan yang dimiliki sebelumnya oleh Manovi kalau memang Manovi sudah mundur. Kemudian sekarang foundernya adalah orang lain. Nah itu silakan dipertemukan. Tinggal uang yang peruntukannya untuk pengobatan mata Mas Agus sisa berapa? Mas, tapi dengan keputusan Denny Sumargo maupun dan juga Jerry yang bisa dikatakan memindahkan uang itu ke korban NTT gitu ya. Apakah itu menjadi polemik baru menurut Mas Firman sendiri? Ini tidak ada sangkut pautnya sebenarnya, karena kan tidak ada perjanjian pemberi donasi dengan yayasan dengan penerima donasi. Sah-sah saja sebenarnya, tinggal mekanismenya lah. Makanya saya bilang tadi, solusi yang cepat dan indah adalah bertemunya yayasan Sekyu Manovi dengan Mas Agus. Sebenarnya itu. Apakah nanti Mas Agusnya menerima misalnya? Saya pengennya ke NTT, bikin perjanjian gitu loh di situ. Bahwa yang tadinya tanpa perjanjian, sekarang perjanjian. Bahwa yang tadinya ke Mas Agus menjadi ke NTT. Boleh. Karena apa kalau ngomongnya lewat media, ngomongnya lewat podcast, ini akhirnya jadi permasalahan baru nantinya. Jadi sesuatu yang sosial kemasyarakatan menjadi peristiwa hukum. Makanya saya bilang tadi, semua lawyernya selain Manovi dan Mas Agus, turunkan ego sektoralnya. Selesaikan permasalahan ini itu dengan sosial kemasyarakatan, dengan indah, dengan menyuruh dan memerintahkan atau menyarankan Mas Agus bertemu sama Manovi. Lawyernya Manovi pun sama, harus bertemu. Kalau Manovi sudah keluar berarti pemilik yayasan yang sekarang siapa? Bertemu dengan Mas Agus adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Tapi kalau ini kan sudah terlanjur ya, ibaratnya ini sudah terlanjur ya Mas. Uang itu kan sudah kemarin kan Densu sama Jerry kan sudah berangkat ke NTT gitu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu mungkin kiranya apa Mas bagusnya? Apakah memang tetap bertemu kah, ngobrol bareng kah, masuk mediasi bareng gitu, itu seperti apa? Lebih baik ada uang atau nggak ada uang, permasalahan ini selesaikan dengan indah gitu. Jangan sampai masuk ke ranah berikutnya yang namanya ranah hukum semestinya. Karena kita sendiri tidak tahu uang ini apakah sudah di-store ke NTT atau masih ada di rekening atau sudah tidak ada, kan kita nggak tahu juga kan. Yang tahu adalah mereka lah buktikan di rekening koran atau rekening tabungannya kan begitu. Kalau memang ternyata masih ada, ya tinggal didiskusikan saja. Ataupun sudah nggak ada, didiskusikan saja. Udah salaman lagi, kemudian saling memaafkan, udah selesai. Mas terakhir mungkin kalau dari Mas Firman sendiri ada masukan hukum nggak sih untuk terkait kasus ini gitu, mengingat maksudnya sudah beberapa bulan ini kan kasus ini takut selesai dan itu masih malah menimbulkan polemik baru gitu, mungkin ada masukan nggak sih? Saya sebagai praktisi hukum dan kaprodi Magister Ilmu Hukum hanya memberikan saran. Betul kita negara hukum, Rechtsstaat. Negara hukum Indonesia adalah Rechtsstaat. Namun untuk permasalahan Mas Agus dan Manovi, kita sebagai praktisi hukum, baik itu advokat, pengacara, dan lain-lain, lebih baik menyarankan mereka untuk bertemu, mereka untuk diskusi, mereka untuk melakukan sebuah silaturahmi. Selesaikan di situ. Tidak perlu panjang sampai ke permasalahan hukum, karena ini adalah peristiwa sosial kemasyarakatan dan mudah penyelesaiannya kalau bisa mempertemukan dan menurunkan ego sektoral masing-masing, baik ego sektoral kuasa hukum atau lawyer
ataupun ego sektoral dari Manovi dan Mas Agus. Selesaikan dengan indah. Hidup ini masih panjang gitu. Kenapa kita hanya fokus di permasalahan donasi Mas Agus dan Manovi saja? Lebih baik kita bermanfaat untuk orang banyak dan permasalahan baru tuntaskan dengan cepat. Karena permasalahan berikutnya mungkin membutuhkan kita secara intelektualitas sebagai pengacara dan atau advokat. Rahmatan lil alamin lah. Jangan hanya fokus di Mas Agus dan Mbak Novi saja. Tuntaskan dengan indah. Pertemukan mereka berdua. Semangat. Oke.